Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, berjumpa lagi dengan saya Desi Rizky Fitriani di tantangan bulan Mei ini, yaitu mewawancarai. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan salah satu rekan kerja saya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo teman-teman literasi, perkenalkan nama saya Aristania, selaku guru di SDN Rahayu 6, Sampurasun. Oke. Nah, di sini Ibu, saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Apa sih yang memotivasi Ibu Tania untuk menjadi seorang guru? Ya, guru itu selain cita-cita saya dari kecil, saya juga ingin melihat karakter atau potensi anak-anak di Indonesia itu semakin berkembang. Jadi ilmu yang saya dapat juga bisa saya berikan kepada mereka, karena saya juga percaya bahwa dengan pendidikan itu bisa mengubah masa depan seseorang. Ya, betul. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang kesulitan di kelas gitu dalam pembelajaran? Untuk siswa yang sulit belajar, mungkin saya akan mendekati siswanya untuk mengetahui karakteristiknya seperti apa, metode pembelajaran yang tepat untuk siswa tersebut seperti apa. Lalu saya juga mungkin akan mengkomunikasikannya dengan orang tua, bagaimana cara mencari jalan keluarnya bersama-sama untuk meminta dukungan, terutama karena bagaimanapun dukungan dari orang tua itu sangat penting, dan juga siswa yang berada di sekolah dengan di rumah itu lebih lama di rumah bersama orang tuanya. Jadi kerjasama antara orang tua dan guru itu sangat diperlukan untuk menghadapi siswa yang kesulitan belajar. Metode apa sih yang paling Ibu Tania sering gunakan dan mengapa menggunakan metode itu? Untuk metode saya sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari, tapi yang sering digunakan itu yaitu problem based learning dan project based learning, karena ini bisa melatih siswa untuk berpikir kritis, lalu mencari tahu wawasan di luar sana dengan sendirinya, bekerja sama dengan kelompok, lalu mengasah rasa ingin tahu mereka gitu. Jadi akan haus informasinya sampai mana nih gitu, cara mencari informasi yang baik seperti apa, memilah informasi, membedakan informasi fakta dan bukan fakta seperti apa sih. Nah, selanjutnya nih, apa sih tantangan terbesar yang pernah Ibu Tania hadapi selama mengajar dan bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, selama saya mengajar, mungkin tantangan yang paling besar adalah di karakter siswa ya. Lalu mengingat gitu ya, di era sekarang itu siswa udah sangat pintar bermain gadget dan bisa menerima informasi dengan cepat melalui sosial media. Lalu tidak sedikit juga siswa yang menerima berita-berita atau informasi-informasi yang langsung mereka terima tanpa di research kebenarannya, dan itu juga bisa mempengaruhi kepada budi pekertinya mereka yang sekarang dilihat kurang. Jadi tantangan terbesarnya di situ di karakter siswa. Kita sebagai guru di zaman sekarang tidak boleh lelah dalam menasehati siswa, lalu mendidik mereka tentang budi pekerti yang mungkin dulu kita hal seperti itu sudah terbiasa di kehidupan kita, tapi anak-anak sekarang kayaknya terlihat asing seperti yang seperti itu. Lalu tidak hanya karakter siswa, ada juga siswa yang berkebutuhan khusus, karena kalau memilih metode yang salah untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa fatal. Jadi mungkin bisa kalau saya dikomunikasikan dengan guru yang lain, lalu dengan orang tuanya, apakah siswa tersebut mempunyai guru khusus di rumahnya atau selain di sekolah. Jadi agar kita juga bisa memilih metode yang tepat gitu untuk kepada siswa tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa harapan Ibu terhadap pendidik di masa depan, khususnya di Indonesia? Nah, untuk pendidikan di Indonesia, mungkin semoga pendidik di Indonesia semakin berkualitas, berkembang, pendidikan di Indonesia semakin baik, kita bisa mengajar dengan sesungguhnya yang namanya merdeka, tidak hanya slogan. Lalu pendidikan di Indonesia bisa merata, betul-betul merata, entah dari fasilitas maupun kuantitasnya.
lalu bisa lebih baik dalam bekerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan sekolah agar pendidikan di Indonesia maju dengan satu motivasi dan visi misi yang sama agar semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Ya, oke, terima kasih Ibu Tania. Sama-sama. Oke, baik, segitu aja ya wawancara dari saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.